Aku sendirian membangun tembok besar yang menekan jutaan keuntungan selama bertahun-tahun. Tetapi karena bakat tingkat SSS, aku harus minum alkohol untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian dilaporkan oleh streamer cantik yang sangat populer. Hanya karena saat saya mencapai tingkat prajurit SSS, saya meminum 100 ton alkohol. Seorang streamer wanita Weibo terluka matanya. Robek dan pingsan, disebabkan oleh benda-benda yang dihasilkan oleh dorongan saya, menyebabkan cacat. Adegan ini memicu badai di seluruh internet, dan sekelompok wanita cantik yang luar biasa ingin menghukum saya, seorang insinyur yang telah melindungi kekaisaran selama 10 tahun, dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada saat ini, pengadilan dipenuhi dengan suara-suara yang mencela saya, dan bahkan beberapa wanita cantik melepaskan sepatu ukuran 46 mereka dan mencoba melemparkannya ke arah saya. Pencabutan kekuasaan seumur hidup, menghapus 10 tahun kejayaan dalam beberapa kata, dalam semalam dari pendekar pedang penjaga negara. Menjadi tikus jalanan yang dikejar semua orang, saya sedikit mengernyit, sebuah suara notifikasi tiba-tiba terdengar di telinga saya. Sistem pendekar pedang tingkat dewa berhasil diikat, tugas dipublikasikan, opsi pertama adalah menundukkan kepala dan mengaku bersalah. Setelah dipenjara selama 100 tahun, teruslah setia kepada kaisar wanita sampai akhir dunia, hadiah kerah anjing X1. Gelar penjilat nomor 1 di bawah kaisar wanita, opsi kedua adalah memutuskan hubungan dengan kekaisaran Dakian dan menarik kembali niat pedang tertinggi. Melepaskan jutaan hantu ganas dari penjara bawah tanah, meningkatkan tingkat sebesar 10%, meningkatkan tingkat selama 100 tahun. Jika demikian, mulai sekarang, urusan Dakian. Invasi aneh tidak lagi berhubungan dengan saya, sedikit kekejaman muncul di sudut mata saya. Karena semua orang ingin saya mundur, maka kabulkan keinginan mereka. Apakah Anda akan pergi? Anda dengan jahat menyakiti masyarakat, ini harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Melihat saya ingin pergi. Hakim wanita itu cemberut, menghukumnya penjara seumur hidup, dan juga berpikir untuk memberikan kompensasi. Masa muda seorang gadis di usia jayanya tak ternilai harganya. Kerumunan di sekitarnya berkerumun, mendengar kata-kata ini. Mata saya menjadi dingin, energi pedang tiba-tiba terdengar, hakim wanita itu menjerit. Tubuhnya seperti bola daging serakah jatuh ke tanah, mulutnya tertutup dan gigi putihnya hancur berserakan di tanah. Beraninya kau memukulku? Anda secara terbuka memprovokasi kekaisaran, kejahatan Anda telah meningkat satu tingkat, hakim wanita tidak pernah menyangka. Saya berani memukulnya di ruang sidang, melakukan kekerasan pada hakim di lokasi siaran langsung global. Saya tersenyum sedikit. Apakah Anda melihat saya memukul Anda? Bukankah Anda gila dan tidak bisa berdiri tegak dan jatuh? Saat saya berbicara, kekuatan tirani tingkat SSS yang tak terkalahkan di tubuh saya beriak seperti riak air. Semua orang di tempat kejadian merasakan kulit mereka menegang dan merasa sangat tercekik. Inilah saatnya untuk membuat dunia menyadari secara mendalam. Seberapa mengerikan sebenarnya tingkat SSS yang tak terkalahkan? Saya melihat semua orang dan berbicara dengan dingin. Anda telah melihatnya. Kau dengan jahat melukai orang, Departemen Penegak Hukum akan menjatuhkanmu hukuman penjara seumur hidup. Inikah yang membuat Maharani begitu? Berani untuk memecatku? Seseorang di bawah perlindunganku dipromosikan ke level SSS, lalu buru-buru menyingkirkanku. Aku merasa lucu di dalam hati. Belum lagi asal mula rumah hantu. Tingkat penahanan di bawah tembok pedang Ki bukanlah SSS biasa yang bisa dihadapi. Memenjarakanku? Benar. Hakim wanita baru saja membuka mulutnya. Terdengar suara teredam lagi dan langsung terbang keluar, menabrak layar siaran langsung dengan keras. Tidak tahu hidup atau mati. Mereka yang bereaksi menciutkan lehernya, wajah mereka penuh ketakutan. Pandanganku menyapu para hakim yang menemani di ruang sidang. Kalian berencana memenjarakanku? Semua hakim merasa seperti tertusuk jarum di punggung mereka. Menggelengkan kepala dengan panik, tidak berani membuatku marah. Namun, sekelompok wanita cantik di bawah panggung mengangkat ponsel mereka. Saudaraku, lihat ini, dengan kekuatan level SSS, dia bertindak semaunya. Apakah perlakuan istimewa dunia ini terhadap wanita belum cukup besar? Pria rendahan benar-benar rendahan. Beberapa wanita cantik yang melawan langit melakukan siaran langsung dengan ponsel mereka, tidak hanya tidak takut, tetapi juga menghalangi jalanku. Aku mencibir, inilah kepercayaan dirimu? Saat berikutnya, aku melambaikan tangan, semua ponsel para wanita cantik hancur. Peri kecil yang paling dekat denganku terbang keluar dan menabrak kerumunan. Peri kecil itu memuntahkan darah. Hampir memuntahkan ususnya, dan pingsan. Semua orang mundur karena ketakutan. Aku mendengus pelan dan berbalik untuk pergi. Tunggu sampai aku menarik kembali saran, ratusan ribu hantu ganas akan mengalami kecelakaan, secara alami akan menggantikanku membuat orang-orang ini merasa putus asa. Tetapi segera setelah aku pergi, berita itu menyebar, Maharani mengirim 100 wanita berbakat. Untuk menjaga tembok pedang Ki, yang terendah adalah penari tingkat 1, dan ada 3 penari tingkat SSS. Mereka akan menuntut keadilan untuk para wanita cantik. Seketika, kerumunan mendidih, 3 penari tingkat SSS. Pasti akan menghancurkan Blackpot dan mengadilinya kembali, dan juga membuat tembok pedang Ki.
Lebih tak tertembus. Dan aku, setelah keluar dari aula penegak hukum, segera menarik kembali perlindungan. Saran untuk tembok pedang Ki. Di penjara bawah tanah tembok besar, mengenakan gaun pengantin merah. Hantu wanita cantik itu membuka matanya, kebenciannya sebenarnya berkurang sedikit. Di sel penjara tidak jauh darinya. Terdengar suara serak. Hehehe, mungkinkah di antara sesama ras di luar? Munculnya keuntungan di atas tingkat SSS mematahkan saran dari perkumpulan Blackpot. Jika memang demikian, mungkin tidak terlalu lama, kita bisa membangun kembali hari yang cerah. Aku sudah lapar selama beberapa tahun. Setelah keluar, makan dulu beberapa juta manusia untuk mengisi perutku. Hantu ini semakin bersemangat. Meledak dengan kekuatan tingkat SSS, menghantam penjara, tetapi disarankan untuk disembunyikan di penjara. Dengan mudah menyelesaikan serangan. Hantu kekuatan jubah merah memperkirakan bahwa tebakan pihak lain kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Blackpot menekanku selama 7 tahun. Setelah keluar, aku pasti akan. Mata hantu kekuatan jubah merah menyimpan dendam. Kata-kata itu berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba berhenti. Saat ini, lidah panjang tidak jauh dari sana. Hantu kekuatan tingkat SSS mengalihkan pandangannya dengan bingung, pupil matanya menyusut dengan cepat. Aku melihatku berdiri dengan mencolok di luar penjara hantu kekuatan jubah merah. Apa yang akan kau lakukan padaku? Hantu kekuatan jubah merah tertegun. Ketakutan dari lubuk hatinya muncul secara spontan. Setelah keluar, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Wajah cantiknya penuh dengan kepanikan. Adegan ini, siapapun yang melihatnya di dunia luar akan terkejut. Hantu kekuatan tingkat SSS bisa begitu penakut. Setelah mendengarkan kata-kata hantu kekuatan jubah merah, aku melambaikan tangan besar, dengan cepat menarik kembali saran di penjara bawah tanah. Plak pintu penjara hantu kekuatan jubah merah terbuka. Aku mencubit dagunya yang putih. Hantu wanita ini juga cantik. Ketakutan dengan tindakanku, apa yang kamu lakukan? Hantu kekuatan jubah merah berteriak manja. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Aku berkata. Hantu kekuatan jubah merah tertegun. Apakah Tuan menarik kembali saran untuk merekrut kita? Untuk melawan invasi jubah hantu? Begitu kata-kata ini keluar, para hantu kekuatan yang hadir tenggelam dalam pikiran. Itu bukan tidak mungkin. Selama aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini, tidak masalah bagaimana caranya. Aku, Bai Piao Xiao. Aku sudah meninggalkan dinasti Qin. Invasi jubah hantu tidak ada hubungannya denganku di masa depan. Penjara bawah tanah juga akan dikelola oleh orang lain. Mata para hantu kekuatan yang hadir berbinar. Selusin hantu kekuatan tingkat SSS mulai menghitung dalam hati. Aku tidak lagi. Tidak ada yang bisa menekan mereka. Hantu kekuatan jubah merah berpura-pura tenang dan bertanya dengan ragu-ragu. Apakah Tuan masih memiliki orang yang disayangi di dinasti Qin? Tidak. Aku tidak akan menghentikan apapun yang kamu lakukan. Aku menjawab dengan samar. Mendengar kata-kata ini, semua iblis Li Gui gelisah, dengan cara ini mereka bisa dengan bebas membantai. Pada saat yang sama, mereka juga berani tahu bahwa ada ratusan manusia dengan alam yang tidak rendah datang ke tembok pedang Qi, di antaranya ada aura ahli tingkat SSS. Bagi mereka, para ahli dari luar adalah suplemen terbaik. Aku menarik kembali semua saran. Pengingat sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena membuat pilihan yang tepat. Tarik kembali saran tertinggi. Lepaskan jutaan Li Gui. Dapatkan hadiah pedang penarik darah. Sarankan peningkatan 10%, alam meningkat 100 tahun. Aku langsung merasakan. Saran untuk maju, kekuatan melonjak. Dari ruang sistem. Pedang penarik darah yang dikeluarkan mengeluarkan aura darah. Kemudian 18 Li Gui tingkat SSS. Berakting. Sial, benda ini lebih jahat dari energi iblis. Mungkinkah orang ini kerasukan iblis? Pada saat yang sama, Kaisar Wanita mengirim 100 gadis pilihan surga datang ke ruang sidang. Setelah mengetahui bahwa aku tidak bertobat, 3 pemimpin ahli tingkat SSS menjamin kepada media, semua orang tenang. Kami akan mengadili ulang Black Fox, menuntut keadilan untuk penyiar wanita dan hakim wanita, serta para saudari. Kemudian, pemimpin dari 3 ahli tingkat SSS, Ling Chen, berkata, jangan terburu-buru dengan masalah Black Fox ini. Kudengar penjara di tembok pedang Qi menahan makhluk iblis. Kaisar Wanita meminta kita untuk sangat memperhatikannya. Jika semua orang tertarik, Anda dapat pergi dan melihatnya bersama kami. Kami akan menjamin keselamatan semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan yang menonton sangat bersemangat. Mereka hanya melihat makhluk iblis secara kasar di video, mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Kak Ling, berapa banyak makhluk iblis di penjara? Ye Qingqing bertanya dengan suara pelan. Dia juga hanya melihat makhluk iblis di data. Ling Chen tertegun sejenak. Informasi yang keluar dari tembok pedang Qi tidak mencatat jumlah makhluk iblis. Seharusnya tidak terlalu banyak. Black Fox dapat menekannya dengan mudah. Kita akan lebih mudah lagi. Ye Qingqing tersenyum, aku juga berpikir begitu. Segera, rombongan orang luar biasa datang ke atas penjara. Pada saat yang sama,
Mereka membuka siaran langsung nasional. Penjara memiliki 3 lantai. Dari atas ke bawah, tingkat makhluk iblis secara bertahap meningkat. Tapi hanya aku yang tahu semua ini. Yang kulihat hanyalah seorang wanita yang menderita, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Tubuh kurus itu penuh luka. Ling Qingqing melihat sekeliling dengan tak percaya. Ini rumah hantu. Ini manusia hidup. Hei Hu benar-benar menahan wanita dan anak-anak. Dia bahkan menyiksa mereka. Apakah dia tidak punya hati nurani? Ratusan orang di tempat kejadian. Dan banyak penonton di siaran langsung sangat marah. Hei Hu tidak punya hati nurani. Masih ada yang menyebutnya Dewa Perang Pelindung. Wanita dan anak-anak di penjara itu terisak meminta bantuan. Orang baik, tolong kami. Segera. Para pengembara mulai menyelamatkan wanita dan anak-anak malang di setiap sel. Namun, 10 menit berlalu. Dan ribuan orang telah diselamatkan. Tidak ada ujung yang terlihat. Ling Chen sedikit mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Tembok pedang, ratusan li persegi tidak berpenghuni. Bagaimana mungkin kekaisaran tidak tahu bahwa Hei Hu menangkap begitu banyak orang? Memikirkan tembok pedang. Informasi yang dikirimkan kembali membuat ekspresi Ling Chen berubah. Rumah hantu itu mencapai peringkat S dan disebut Li Wu, yang memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai manusia dan sering berbaur dengan dunia manusia. Mungkinkah orang-orang ini bukan manusia? Saat itu, beberapa pria kecil yang berpose di depan kamera sambil menggendong anak-anak. Tiba-tiba menjerit. Anak-anak di pelukan mereka berubah menjadi Li Wu berkepala banteng dan berlidah ular. Mereka langsung menggigit lumbung padi, para pria kecil di sekitar mereka, mengunyah dan menelannya. Ribuan orang yang dibebaskan oleh para penyihir langsung berubah menjadi Li Gui, menyebabkan kekacauan. Li Gui peringkat S yang tak terhitung jumlahnya membuka taring mereka. Darah berceceran. Banyak penyihir langsung menjadi santapan Li Gui peringkat S. Siaran langsung meledak. Bisakah para penyihir melakukan ini? Bagaimana bisa mereka tidak menyadari bahwa mereka menyamar sebagai hantu? Para penyihir jelas tidak tahu. Bukankah seharusnya Hei Hu disalahkan karena tidak menjelaskan situasi di penjara sebelumnya? Ling Chen sedikit mengerutkan kening. Penjara itu menahan Li Gui peringkat S. Hei Hu tidak pernah melaporkannya. Hei Hu bersalah menyembunyikan informasi militer. Jangan khawatir semuanya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Mereka hanya peringkat S. Mereka tidak bisa membuat gelombang di depan peringkat SSS. Selain itu, Kaisar Wanita telah menganugerahkan pedang Kaisar Manusia, harta karun nasional. Lihat aku menyegel kembali kelompok Li Gui ini. Mengatakan demikian, Ling Chen mengeluarkan pedang Kaisar Manusia. Tangisan menyakitkan dari hantu yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terdengar dari pedang, dan raungan energi naga bergema. Pedang Kaisar Manusia keluar dari sarungnya, energi naga yang menembus langit meledak, menekan para iblis Li sehingga mereka tidak bisa bergerak. Ratusan ribu iblis Li menatap pedang Kaisar Manusia, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Seorang iblis Li berseru. Ini adalah aksesori dari rubah hitam. Begitu kata-kata rubah hitam keluar, ratusan ribu iblis Li terkejut. Ini adalah senjata iblis yang membunuh banyak hantu. Dipelihara dengan jiwa hantu, senjata iblis kelas atas yang khusus untuk membunuh hantu. Tidak heran pedang Kaisar Manusia muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk merendahkan diri, berbicara omong kosong. Rubah hitam juga layak memiliki pedang Kaisar Manusia. Ini adalah harta nasional Kekaisaran Dakian. Ling Chen mencemooh kata-kata para iblis Li ini. Mencibir, dengan sekali tebasan pedang, energi naga Hangbo sangat mendominasi. Aura yang mengguncang langit dan bumi, memaksa para iblis Li di tempat kejadian untuk mundur, dalam sekejap mata. Ling Chen mengandalkan pedang Kaisar Manusia untuk menyegel kembali iblis Li, pada saat yang sama. Di lantai 3 tempat iblis Li tingkat SSS di penjara, merasakan aura pedang Kaisar Manusia, 18 iblis Li semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Iblis Li berpakaian merah yakin, ini adalah senjata iblis yang aku gunakan untuk memotongnya 7 tahun lalu, tetapi senjata iblis ini kecuali aku. Orang lain paling banyak dapat mengerahkan 30% dari kekuatan mereka, hanya bisa menakut-nakuti hantu di bawah level SSS. Tuan, kami dapat membantu Anda mendapatkan kembali aksesori. Iblis Li berpakaian merah membungkuk, sebagai penguasa dunia hantu. Iblis Li SSS di tempat kejadian harus takut padanya 3 poin. Setelah kata-kata itu jatuh, sekelompok iblis Li segera menanggapi. Selama Anda memberi perintah, kami akan menghancurkan Dakian. Para idiot Dakian itu benar-benar mengusir Anda. Jika bukan karena Anda, bisakah Dakian menjadi negara terkuat nomor 1 di planet biru? Bisakah itu membuat dunia hantu gemetar ketakutan? Memahami alasan saya meninggalkan Dakian, beberapa iblis Li benar-benar membela saya. Saya terkejut. Saya telah menekan Anda selama bertahun-tahun, bukankah seharusnya Anda ingin memakan saya? Mendengar ini, iblis Li lidah panjang berkeringat deras. Tuan Rubah Hitam telah mengasah keadaan pikiran kita selama bertahun-tahun ini. Kami bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Anda. Melihat saya ragu, iblis Li lidah panjang mengeluarkan pil darah. Tuan Rubah Hitam, ini adalah pil iblis saya, selama Anda menghancurkannya.
Seluruh kekuatan SSS saya akan hilang. Tuan, pil iblis saya juga akan saya serahkan kepada Anda untuk menunjukkan kesetiaan. Terimalah pil iblis kami. Sekelompok iblis Li tingkat SSS berbicara serempak. Wajah saya tanpa ekspresi. Melambaikan tangan dan menyerap 18 pil iblis ke tangan saya. Setelah dijebak dan membunuh putri saya oleh Dakian, saya sulit mempercayai orang lain lagi. Dengan pil iblis ini, saya tidak perlu khawatir dikhianati lagi di masa depan. Melihat ini, hantu merah berpakaian merah diam-diam menghela napas lega. Saat ini, dia benar-benar yakin bahwa aku tidak punya niat untuk membunuh mereka. Rubah hitam, seperti yang kuduga, kamu berkolusi dengan rumah hantu. Tepat pada saat ini. Setibanya di pertempuran, aku ingat bahwa mengandalkan pedang kaisar manusia untuk menekan lapisan atas dan bawah roh rumah hantu datang ke sini. Tepat pada waktunya untuk melihatku melakukan semacam transaksi dengan rumah hantu. Rubah hitam. Kamu sudah melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Kami akan membawamu kembali ke pengadilan. Mata Ye Qingqing menunjukkan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, sebuah pesan sistem muncul di benakku. Terdeteksi bahwa penyihir memiliki niat membunuh yang kuat terhadap tuan rumah. Misi dirilis. Opsi 1, tunjukkan belas kasihan dan lepaskan mereka. Bantu menekan SS dan Jenderal Hantuli untuk menebus kesalahan. Hadiah, gelar Bunda Maria. Kamu lakukan patung Buddha raksasa Leshan. Opsi 2, tarik kembali pedang kaisar manusia. Gunakan esensi dan darah dari 3 SS dan penyihir untuk membantu Shadow Blood Sword. Biarkan mereka mati dengan senjata murni yang menyenangkan. Umumkan dan larang untuk menghangatkan dan memperkuat tubuh dengan darah setiap hari. Hadiah, buah Phoenix tingkat SSX 10. 11 tetes anggur persik 10.000 tahun. Disarankan untuk meningkatkan 20% ranah dan meningkatkan 500 tahun. Melihat 2 panel opsi, sebuah senyuman muncul di bibirku. Ini sama sekali bukan soal pilihan. Namun, sebelum aku bisa bergerak, hantu merah berpakaian merah melintas di depan Ling Chen dan dengan lembut melambaikan lengan merahnya. Kekuatan besar melonjak seperti air pasang, langsung mengusir Ling Chen, 3 SS, dan penyihir ratusan meter jauhnya. Kekuatan hantu Li tingkat SS ini sebenarnya di atas Ling Chen dan yang lainnya. Segera, Ling Chen dan yang lainnya pulih. Tepat pada waktunya untuk menggunakan hantu wanita tingkat SS ini untuk membuat nama bagi mereka bertiga. Saudari Ling, serahkan hantu wanita ini padaku. Ye Qingqing mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran. Melirik sekilas ke hantu merah berpakaian merah, pandanganku akhirnya tertuju padaku. Rubah hitam. Kamu tidak hanya suka bersembunyi di belakang wanita, tetapi juga suka bersembunyi di belakang hantu wanita. Setelah aku menyelesaikan hantu wanita ini, aku secara pribadi akan menangkapmu kembali ke ruang sidang dan menjatuhkan hukuman mati. Melihat penampilan arogan Ye Qingqing, hantu merah berpakaian merah sedikit mengernyit, dan energi hantu di tubuhnya tiba-tiba bergejolak dengan gila. Kaki giok putih bergerak. Cakar hantu merah darah menjulur ke arah Ye Qingqing dengan kecepatan yang tidak terduga oleh siapapun. Dalam sekejap, jari-jari ramping hantu merah berpakaian merah menembus perut bagian bawah Ye Qingqing. Energi hantu yang mendominasi dan tak terbatas langsung menerbangkan Ye Qingqing dan membantingnya dengan keras ke gerbang besi penjara. Hantu wanita berbaju merah itu dengan ringan menjatuhkan darah di tangannya dan berjalan ke arah rantai Ye Qingqing. Dia tersenyum tipis, meremehkan diri sendiri. Seorang penari yang baru saja naik level SSS. Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi di sini? Ye Qingqing adalah orang yang ingin kulawan, tapi sebagai gantinya, Tuan yang akan datang. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Mata Ye Qingqing penuh ketakutan, dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya membuat kata-katanya tertahan di tenggorokannya. Adegan ini meledakkan seluruh ruang siaran langsung. Hantu wanita macam apa ini? Dia bisa membunuh penari SSS dalam satu gerakan. Tunggu. Ini sepertinya hantu wanita berbaju merah yang hampir memusnahkan ras negara pulau lebih dari 10 tahun yang lalu. Salah satu dari 4 penguasa yang menduduki peringkat teratas, hantu wanita berbaju merah. Siapa yang dimaksud dengan tuannya dalam kata-katanya? Mungkinkah itu Black Fox? Semua orang membuka mata lebar-lebar, dan otak mereka langsung menjadi kosong. Hantu tingkat penguasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penari SSS biasa. Semua penari wanita yang hadir menunjukkan rasa takut di mata mereka. Ling Chen memegang pedang kaisar manusia dan berhadapan dengan hantu wanita berbaju merah. Pedang terhunus. Penari SSS lainnya, Bai Mu, juga mengerahkan gelombang energi tanpa henti, melihat pedang kaisar manusia. Kemudian, ketika hantu wanita berbaju merah mendengar lolongan hantu yang menyayat hati dari Shui Dao, ekspresinya juga berubah. Dia masih meremehkan ancaman yang ditimbulkan oleh artefak hantu ini kepadanya. Meskipun di wajah hantu wanita berbaju merah, hanya ada sedikit rasa takut, tetapi masih tertangkap oleh Ling Chen. Jadi kamu takut? Aku pikir seberapa besar keberanian seorang penguasa. Tapi ternyata hanya begitu. Bai Mu mendengar ini. Tiba-tiba merasa percaya diri. Di depan pedang kaisar manusia, semua hantu setara. Saat ini, aku melesat ke sisi hantu wanita berbaju merah.
Serahkan sisanya padaku. Segera setelah itu, tatapanku tertuju pada pedang kaisar manusia. Pedang kaisar manusia tampaknya merasakan sesuatu. Mata pedang memancarkan cahaya keemasan. Aku tidak menyangka teman lama yang menemaniku dalam suka dan duka akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Aku menghela nafas dalam-dalam. Pedang kaisar manusia, kataku. Setelah kata-kata itu diucapkan, Ling Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir ini pedangmu? Apakah kamu melihatnya bereaksi? Bai Mu di samping juga tertawa terbahak-bahak melihat adegan ini. Semua orang mengira aku mengulur waktu. Tanpa diduga, pedang kaisar manusia benar-benar bereaksi dan langsung melepaskan diri dari lengan Ling Chen. Apa? Ling Chen tercengang. Tatapannya menjadi tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pedang kaisar manusia mendengarkan perintah Black Fox? Ini adalah harta karun negara kita. Hei Hu, dengan apa Hei Hu bisa memerintah? Tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Ini adalah harta negara Dakian, kembalikan. Aku tertawa kecil. Bodoh, asal mula harta negara Dakian adalah karena aku menstabilkan dunia dengan pedang kaisar manusia. Biarkan kaisar wanita kalian bertanya pada ayahnya. Siapa yang memberikan pedang kaisar manusia? Menantikan hukuman matiku. Boleh, biar kulihat seberapa kuat kalian. Bersamaan dengan perkataan ini selesai. Dari tubuhku muncul gelombang energi dahsyat, langsung menekan orang-orang di tempat kejadian. Seketika, wajah Ling Chen pucat, di bawah tatapan ngeri penonton di ruang siaran langsung. Para pejuang wanita di penjara bawah tanah serentak berlutut, tekananku. Bagaikan keagungan langit yang turun, berikutnya, pedang bayangan darah yang sangat keren memancarkan aura darah yang mengerikan menyapu keluar. Dengan mudah menembus baju besi lunak di tubuh Ling Chen, aku menampar wajah Ling Chen dengan keras, lalu menancap ke tanah. Muncul sebuah lubang yang dalam, Bai Mo melihat kejadian ini dan keringat dingin bercucuran, matanya penuh ketakutan. Hei Hu, apakah kau benar-benar ingin bermusuhan dengan Dakian? 3 tamparan. Bai Mo hancur berkeping-keping di tanah, jangan pukul lagi, aku salah. Merasakan niat membunuhku, dia takut. Aku menarik kembali pedang bayangan darah. Dengan dingin menatap Bai Mo, aku masih menyukai penampilan kalian yang angkuh dan tidak patuh. Sambil berkata, aku mengayunkan pedang, cahaya darah meledak. Para pejuang yang sebelumnya ingin membunuhku berubah menjadi gumpalan kabut darah, berubah menjadi materi darah yang memenuhi langit. Semuanya diserap oleh pedang bayangan darah, kedua mataku diwarnai merah darah, mengulurkan tangan meraih kabut merah yang muncul setelah kematian para pejuang wanita. Memasukkannya ke dalam pedang kaisar manusia untuk disempurnakan, lalu menunjuk dengan pedang. Pedang kaisar manusia benar-benar mengeluarkan asap hitam, untuk sesaat. Bau amis yang menyengat memenuhi seluruh penjara bawah tanah, seluruh negeri Dakian. Dengan ngeri menyaksikan adegan ini, harta nasional pedang kaisar manusia saat ini seperti harta iblis. Tuan, apakah ketiga orang ini akan dieksekusi? Kasim berjubah merah berkata dengan hormat. Kekuatan yang aku tunjukkan dengan santai membuat 18 SSS level sangat ketakutan. Dibandingkan dengan 7 tahun lalu, aku menjadi lebih kuat. Ling Chen 3 SSS level. Tubuh tanpa dosa penuh dengan harta karun, sayang jika dibunuh, tapi aku harus membunuh. Mereka tidak akan memiliki sedikit pun ketidakpuasan. Menyimpannya, aku masih perlu menggunakan esensi dan darah mereka untuk memberi makan pedang. Nada datarku, setiap kali terdengar di telinga Ling Chen dan yang lainnya. Sangat menakutkan, rubah hitam, jangan berlebihan. Sebagai seorang manusia, kau benar-benar bersekutu dengan makhluk halus. Apakah kau pantas atas budidaya kekaisaran terhadapmu? Mundur selangkah, bukankah tangan Wang Hu yang pertama kali dengan jahat melukai orang? Sekarang kembali, kami dapat meminta kaisar wanita untuk memperjuangkan catatan hidup untukmu. Ling Chen dan yang lainnya menderita luka parah. Tubuh tidak dapat bergerak, hanya bisa meraung keras ke arahku, sudut mulutku tersenyum tipis. Tanpa perlindunganku, bagaimana mungkin bunga-bunga di rumah kaca ini menjadi level SSS? Hormati pedang darah tersembunyiku dan nikmatilah dengan baik. Saat berbicara, pedang darah tersembunyi menghasilkan ketajaman yang besar. Menggantung tubuh Ling Chen dan yang lainnya di udara, pada saat ini, ketakutan yang tak terbatas memenuhi. Rubah hitam, aku salah, sesama warga Dakian. Jangan melakukan sesuatu yang ekstrim, streamer wanita masuk secara pribadi, kesalahannya bukan pada. Hakim wanita tidak membedakan benar dan salah, pantas dipukul, peri-peri kecil itu bodoh, darah sulit menembus, pantas mati. Bukan salahmu, selama kau kembali, kami akan berusaha untuk terus menjadikanmu dewa perang pelindung negara. Penonton di ruang siaran langsung tersentak, bahkan penari level SSS pun takut kencing oleh rubah hitam. Bukankah mereka seharusnya lebih kuat dari rubah hitam? Dakian tidak akan kalahkan? Artinya, kalian sengaja memfitnahku, ingin membuat hidupku berantakan, maka datanglah semua untuk memberi makan pedang darah tersembunyi. Tepat pada saat ini, seorang jenderal dengan tekanan di atas level SSS. Menakutkan semua hantu kuat level SSS yang hadir. Segera setelah itu, sesosok tubuh tiba di penjara bawah tanah.
Melambaikan tangan dan melepaskan sejumlah besar energi, rubah hitam. Kau bersekutu dengan makhluk halus, mengkhianati dakian, dan berani melukai muridku dengan parah. Apakah kau mencari kematian? Kau sombong tak terkalahkan. Apakah kau bertanya pada kami, kelompok pertama ahli level SSS? Kemunculan sosok tiba-tiba ini membuat penonton yang putus asa di ruang siaran langsung menyalakan kembali secercah harapan. Itu adalah tetua Bai Jie dari aliansi penari, Ling Chen dan yang lainnya diselamatkan. Tetua Bai Jie seumuran dengan rubah hitam. Menjadi kuat di level SSS pasti bisa menghentikan rubah hitam. Saat ini, ekspresi Bai Jie dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Chen dan ketiga muridnya adalah yang paling dia sayangi. Sekarang mereka disiksa hingga tidak berbentuk. Hanya dengan ini saja aku tidak mungkin dimaafkan. Tapi aku setuju untuk menjadi ahli SSS. Mereka bersama-sama mendirikan aliansi penari. Jika Ling Chen dan ketiganya mati di sini, aku akan menghadapi pengejaran. Hanya denganmu, kau pikir kau bisa menghalangiku? Aku adalah puncak level SSS. Siapa yang berani menghalangiku? Siapa yang bisa menghalangiku? Aku menatap Bai Jie dengan senyum menghina. Mengangkat tanganku untuk melenyapkan serangan yang datang, tekanan tirani seperti air pasang, mendorong Bai Jie mundur ratusan meter. Bai Jie dikejutkan oleh tekanan seperti keagungan surgawi, tanpa cara sedikit pun untuk melepaskan diri. Saat ini, 18 iblis kuat di belakangku, begitu saja menekan para penari level SSS yang lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, aku akhirnya menyadari betapa tepatnya keputusan untuk mengikuti rubah hitam. Ling Chen dan ketiganya adalah jenius di depan, adalah murid inti dari aliansi. Jika kau melakukan ini, aliansi pasti tidak akan melepaskan. Bai Jie hendak melepaskan diri dari ikatanku. Sebaliknya, mengaum dan mengancamku. Aku terkekeh dingin, peduli apa kau jenius. Karena sudah memprovokasiku, bersiaplah untuk menghadapi kehancuran abadi. Pikiran terlintas. Aku mengangkat tanganku dan memenjarakan Ling Chen dan ketiganya di alam darah tersembunyi. Jangan harap bisa mati sampai esensi darahmu habis. Selamat kepada tuan rumah karena telah membuat pilihan yang tepat, mengambil kembali pedang kaisar manusia, dengan 3 penari wanita level SSS. Esensi darah memelihara pedang darah tersembunyi, mendapatkan hadiah buah Phoenix level SSS. 10 miliar tetes anggur persik 10.000 tahun, disarankan untuk meningkatkan 20%, peningkatan ranah 500 tahun. Jeritan ketiga wanita di dalam pedang bergema di langit, membuat kulit kepala penonton siaran langsung terasa mati rasa. Wajah Bai Jie pucat pasi, memenjarakan murid kesayangannya di depannya, ini adalah tamparan gila di wajahnya. Ini bukan hanya wajah Bai Jie yang tidak bisa menahannya, bahkan aliansi penari juga akan kehilangan muka. Jika aku tidak membebaskan Ling Chen dan ketiganya, tidak mengakui kesalahan kepada aliansi, maka dia pasti tidak akan dengan mudah melepaskanku. Biarkan dia menjadi kuat, lalu kenapa? Di belakangnya ada 9 tetua yang tidak lebih lemah dariku. Berani sekali. Sebaiknya kau segera bebaskan Ling Chen dan yang lainnya. Kalau tidak, setelah para tetua aliansi dikerahkan secara kolektif, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan. Aku melihat Bai Jie yang marah tanpa daya, menunjukkan cibiran. Kekuatan orang yang pertama kali menjadi penari level SSS. Hanya aku yang melawan invasi aneh demi rakyat, sementara aliansi penari hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, acuh tak acuh terhadap rakyat. Pada akhirnya, aku yang memikirkan rakyat malah dibenci semua orang, sementara parasit sejati kekaisaran malah dihormati semua orang. Sungguh konyol. Kalian menyuruhku mengakui kesalahan? Di seluruh dinastio ini, siapa yang pantas aku mintai maaf? Aku berkata dengan dingin. Aku mengangkat tangan dan melepaskan gelombang energi yang dahsyat, langsung membuat Bai Jie yang menjadi harapan semua orang berlutut. Kemudian, aku menatap iblis Li Gui tingkat SSS yang perkasa. Lakukan sesuai keinginan kalian, tidak perlu mempedulikan pendapatku. Siap, Tuan. Iblis Li Gui berpakaian merah mengangguk berat. Tak lama kemudian, jutaan iblis Li Gui yang telah kelaparan selama bertahun-tahun di penjara bawah tanah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Rubah hitam, beraninya kau melakukan ini di depan mata seluruh rakyat? Membebaskan jutaan iblis Li Gui. Apakah kau ingin membantai seluruh dinastio? Bai Jie memarahi dengan marah. Yu dipenuhi amarah. Awalnya, dia ingin memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Sekarang itu tidak mungkin lagi. Mendengar ini, aku mengutuk, sudah berlutut tapi masih tidak patuh. Setelah mengatakan itu, aku dengan ringan mengangkat tangan dan melambaikannya. Sebuah proyeksi telapak tangan raksasa muncul di kehampaan. Telapak tangan itu menghantam wajah Bai Jie dengan keras. Boom! Bai Jie terlempar ke samping. Bai Jie membentur gerbang besi dengan keras, menyemburkan darah hitam. Kemudian, aku melambaikan tangan dengan santai. Gelombang energi merah menyebar, Bai Jie tiba-tiba tersungkur ke tanah, tidak bisa bergerak. Perubahan yang tiba-tiba itu sangat bertentangan dengan akhir yang diharapkan oleh penonton di ruang siaran langsung. Awalnya, mereka mengira Bai Jie yang memiliki kekuatan mendalam. Akan berbeda dari Ling Chen dan yang lainnya, tetapi tanpa diduga dia juga sama lemahnya. Rubah hitam.
Beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Bai Jie melotot marah. Dia adalah tetua aliansi penari. Dia menjadi penari tingkat SSS 10 tahun yang lalu, di atas miliaran orang. Kapan dia begitu malu? Dan itu di depan seluruh rakyat. Aku tertawa mengejek, apa yang bisa kulakukan jika aku mempermalukanmu? Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak membutuhkan alasan. Aku bahkan bisa melatih penari yang lebih kuat darimu di toko nanas kaleng. Kau ini apa? Di depan seluruh rakyat, kata-kataku ini lebih dari membunuh Bai Jie. Itu membuatnya tidak bisa menerima. Saat ini, mata Bai Jie merah padam, amarah benar-benar menguasai akal sehatnya. Terlalu menindas, mendeteksi niat membunuh yang kuat dari penari tingkat SSS yang tidak tahu diri terhadap inang, tugas dirilis, opsi 1. Terlalu menindas, terdeteksi ada penari tingkat SSS yang niat membunuhnya kuat terhadap inang. Misi dimulai, opsi 1. Menyerah pada perlawanan, hubungkan serangan, hadiah menjadi milikku. Sarankan peningkatan 10%, tingkatkan ranah 100 tahun, opsi 2. Tinju yang disengaja, mangsa rebutan, biarkan guru dan murid 4 orang kembali ke alam darah tersembunyi. Hadiah ilmu pedang Kingping, saran orang suci, sarankan peningkatan 10%. Tingkatkan ranah 100 tahun, melihat dua pilihan ini, aku tersenyum tipis. Detik berikutnya, Bai Jie berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tekanan, dengan marah menyerbu. Karena kau begitu ingin bereinkarnasi, maka aku akan mengabulkanmu, aku melayangkan tinju. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi, tinju yang mengandung kekuatan besar. Menghantam wajah Bai Jie yang halus, seluruh tubuh Bai Jie terbang keluar, menghancurkan penjara bawah tanah menjadi lubang besar. Terlihat jelas di wajah, bekas tinju berwarna darah besar, biasanya bereinkarnasi di alam darah tersembunyi. Setelah aku berbicara, alam darah tersembunyi menyapu dan menyedot Bai Jie ke dalamnya. Selamat kepada host telah membuat pilihan yang tepat. Mendapatkan hadiah, ilmu pedang Kingping, saran orang suci. Sarankan peningkatan 10%, tingkatkan ranah 100 tahun, Tuan. Jutaan Li Gui telah menginvasi dan membangun tembok besar. Ini adalah Li Gui baju merah yang gemetar maju dan berkata, sedikit saja tidak setuju akan memasukkan orang ke alam darah tersembunyi. Bahkan lebih kejam daripada saat mereka menghadapi Li Gui ini, dia juga sangat ketakutan, biarkan saja. Urusan aula besar tidak ada hubungannya denganku. Aku mengangguk, pandanganku menyapu drone yang diam-diam merekam di sudut. Penonton di ruang siaran langsung di bawah tatapan dingin menarik napas, jutaan Li Gui lahir. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak menghancurkan drone. Bukankah orang-orang ini merasa bahwa para prajurit mereka juga dapat menahan invasi energi hantu? Biarkan mereka melihat dengan baik, sekelompok sampah yang belum pernah berurusan dengan Li Gui. Tidak lebih dari ayam dan anjing, Li Gui baju merah berhenti sejenak, harta karun macam apa ini? Hanya dengan mencium aroma ini, energi hantu di tubuhnya samar-samar meningkat beberapa poin, melihat reaksi Li Gui baju merah. Aku tersenyum tipis, meskipun sumsum hantu Phoenix ini adalah SSS, tapi jauh dari harta surga dan bumi yang bisa dilawan oleh SSS. Mau mencicipi sedikit, bagaimanapun juga itu adalah yang terbaik, sumsum hantu Phoenix dibagi menjadi 2. Benarkah, Tuan? Li Gui baju merah menatap sumsum hantu di depannya dengan tidak percaya. Jauh di lubuk matanya sangat terkejut, sesuatu yang begitu berharga, bisakah dia benar-benar memakannya? Aku tersenyum, tidak apa-apa, hanya buah SSG. Aku punya banyak. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya iblis bajak merah itu sendiri. Bahkan penonton siaran langsung pun tercengang. Apa maksudnya, hanya SSG? Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Sumber daya kultivasi SSG. Bakat seperti Ling Chen bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki bunker jenius SSG. Tidak banyak. Mengapa di sini seperti sumber daya tingkat rendah, Tuan? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Iblis bajak merah menelan ludah, mengambil sepotong dan memakannya. Seketika, energi iblis yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Mata iblis bajak merah itu penuh kejutan. Ini adalah ritme menerobos alam. Liga bermeditasi sambil duduk. Bersamaan dengan itu, di tembok besar pedang, ratapan dan jeritan terdengar di mana-mana. Tolong, siapapun, selamatkan aku. Para pejuang wanita. Bukankah mereka masuk ke penjara bawah tanah? Mengapa yang keluar semuanya makhluk halus? Membiarkan begitu banyak makhluk halus keluar. Apakah para pejuang wanita itu sampah? Pengadilan penegakan hukum. Menghadapi puluhan ribu iblis bajak, para hakim berteriak ketakutan, bersembunyi di bawah meja dan gemetar. Mereka bukan pejuang. Kaki mereka lemas di depan iblis bajak yang menakutkan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Iblis bajak lidah panjang tertarik oleh suara itu. Sosoknya muncul di ruang sidang, melihat spanduk men-men milikku tergantung di dinding. Ia bingung sesaat. Apa yang sebenarnya dilakukan Tuan Rubah Hitam yang menyebabkan kemarahan langit dan keluhan manusia? Baru kemudian ia jatuh dari dewa perang pelindung negara menjadi objek yang dibenci semua orang.
Ia mendongak dan melihat tuduhan yang terdaftar di atas ruang sidang, satu persatu berubah menjadi kesalahan. Hanya karena Tuan Rubah Hitam mabuk sepanjang hari, mengabaikan tugasnya. Jika aku tidak salah ingat, Tuan Rubah Hitam akan meningkatkan kekuatannya setelah minum. Bahkan ini bisa menjadi kejahatan? Apakah orang-orang dakian ini tidak memiliki otak? Iblis bajak lidah panjang menarik suaranya dan mengeluarkan tawa aneh. Jijijie. Aku khawatir memakan kalian semua akan memengaruhi IQ-ku. Bunuh, jangan sisakan satu pun. Detik berikutnya, iblis bajak di belakangnya mengunci beberapa hakim ini. Melihat ini, wajah beberapa hakim tampak ketakutan, penuh keputusasaan. Tepat pada saat ini, aku membawa iblis bajak merah yang telah menyelesaikan meditasinya dan kekuatannya telah meningkat pesat ke sini. Melihat sosokku, beberapa hakim seolah-olah telah menangkap sedotan penyelamat nyawa, berteriak dengan penuh semangat, Rubah Hitam, akhirnya kau datang untuk menyelamatkan kami. Kami tahu kami salah. Bunuh iblis bajak ini. Kami mencabut hasil persidanganmu. Aku sedikit tertegun, ekspresi sinis muncul di wajahku. Masih berani memohon padaku? Aku sudah melepaskan diri dari dakian. Apa urusanku dengan hidup dan mati kalian? Bukankah ini yang kalian inginkan? Wajahku tanpa ekspresi. Ini bukan karena mereka sadar akan kesalahan mereka, tapi karena mereka tahu mereka akan segera mati. Tuan Rubah Hitam, apakah orang-orang ini akan dibunuh? Li Gui lidah panjang bertanya dengan hati-hati. Terserah kalian. Tapi aku sarankan untuk melewatkan Yang Hui. Saat aku selesai berbicara, wajah beberapa hakim pucat, dengan panik mereka berbicara dengan cepat. Li Gui lidah panjang menjulurkan lidahnya, memotong kepala beberapa orang seperti pisau. Kejadian serupa terjadi di setiap sudut tembok besar pedangki. Para penari di tembok besar, bahkan para asisten, tidak ada yang melebihi tingkat 1. Saat aku diadili, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk membelaku. Bahkan ada banyak pendukung. Sekarang, di bawah pembantaian jutaan Li Gui, semuanya jatuh menjadi jatah makanan. Adegan mengerikan itu disiarkan langsung secara nasional oleh drone. Seluruh rakyat dakian panik. Jika jutaan Li Gui memasuki dakian, maka nasib tembok besar pedangki saat ini akan terjadi di kota-kota besar. Tiba-tiba, di atas tembok besar pedangki, suara gemuruh bergema di langit. Detik berikutnya, aura mengerikan menyebar, seketika menutupi seluruh tembok besar pedangki. 8 tetua muncul. Tekanan mengerikan mengunci posisiku dengan erat. Rubah Hitam. Kau berkolaborasi dengan makhluk halus, membunuh penari dakian, jadi kau pantas mati.